Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Eva Novita Pratiwi MM sebagai dosen pengampu, dan yang kami banggakan siswa masyarakat manajemen kelas E. Adapun perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi yang akan dibawakan oleh beberapa anggota dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama saya Riji Permanadewa yang bertugas sebagai moderator dengan NIM 129240189. Ada juga teman saya Salsabila Zahra dengan NIM 12911240199 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada juga Rika Andriani Fauziah dengan NIM 12911240182 yang bertugas sebagai pemateri. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati ada beberapa sesi ya teman-teman. Yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita buka presentasinya dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya ke pengertian, ke pemateri yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian pertama itu apa itu asuransi? Jadi beberapa ahli mengatakan, salah satunya ada M. Nuryanto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung gitu. Dari beberapa definisi juga disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan gitu terhadap harta yang dimiliki, di mana di dalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan pengganti rugi atas risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi asuransi ini bisa dibilang sebagai invest untuk di mana kita mendapatkan musibah di kemudian hari. Dengan kita asuransi ini akan terjamin gitu, mulai dari pengobatannya hingga lain-lain. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada polis asuransi. Banyak yang bertanya, apa sih itu polis asuransi? Bisa dilihat ya teman-teman, di sini juga dari polis asuransi. Bisa dibaca juga, polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi penanggung dengan nasabah pengguna layanan asuransi yaitu tertanggung, yang isinya menjelaskan tentang segala hal dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut gitu. Jadi polis asuransi juga menjadi bukti tertulis gitu yang sah dalam penyajian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.
Nah, dengan adanya ini gitu, dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab gitu, sebagaimana yang sebagaimana telah disepakati sejak awal gitu. Polis asuransi juga merupakan hal yang sangat penting gitu di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena polis polis asuransi akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak perusahaan asuransi. Itu teman-teman. Oke, next. Oke, di sini ada yang terakhir yang mau saya bawakan tentang premi asuransi. Bisa dibaca ya. Di sini premi asuransi ini juga bisa diartikan sebagai biaya gitu yang harus nasabah tanggung dan kemudian dibayarkan kepada pihak penyedia asuransi selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh manfaat perlindungan yang sudah disepakati. Bisa pengertian premi asuransi ini juga sudah diatur gitu dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, di mana disebutkan bahwa premi merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi ataupun perusahaan resuransi dan disepakati oleh pemegang polis untuk kemudian dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi yang sudah dijanjikan dari awal atau perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang mendasari program asuransi. Itu sifatnya wajib untuk apa? Untuk mendapatkan manfaatnya gitu. Bisa kita simpulkan juga bahwa premi asuransi ini adalah kewajiban yang harus nasabah tanggung gitu, dan bayarkan dengan besaran jumlah yang sesuai kesepakatan, sehingga ketika kita membeli asuransi, hal itu berlaku untuk semua jenis, biasanya semua jenis asuransi mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan juga kendaraan bermotor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rian Tang yang mendorong timbulnya asuransi, dan selanjutnya kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi. Faktor yang pertama yaitu keinginan untuk memberikan kepastian kepada para peserta program asuransi atau tertanggung terhadap resiko kerugian yang dihadapi. Yang kedua, dengan adanya kepastian, maka tertanggung akan merasa aman terhadap bahaya kerugian. Jadi, di samping memberikan kepastian, maka asuransi juga bertujuan memberikan rasa aman kepada para tertanggung. Lalu yang ketiga, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan rasa khawatir dan takut kepada pihak lain ataupun dengan pihak perusahaan asuransi. Jadi, di sini tujuan asuransi adalah menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan tertanggung. Lalu yang keempat, dengan adanya asuransi, orang dapat mengalihkan resiko-resiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Orang akan berani berusaha di bidang-bidang yang beresiko yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar sehingga dapat mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi yang optimal. Bila menganalisis faktor-faktor tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha asuransi sebenarnya berakar pada kebiasaan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Next. Lalu materi selanjutnya ialah mengenai aspek produktif dari asuransi. Dengan munculnya usaha asuransi, maka orang dapat memindahkan resiko tersebut ke perusahaan asuransi. Demikian pula, usaha-usaha untuk mencari keuntungan yang lebih besar dengan resiko yang lebih besar pula dapat berjalan. Berikut merupakan peranan asuransi dalam
mengaktifkan kegiatan sosial dan ekonomi. Aspek yang pertama yaitu melengkapi persyaratan kredit. Bila seorang pengusaha besar yang bergerak dalam suatu bidang usaha tertentu mungkin menanggung sendiri jumlah resiko yang tersedia, misalnya dengan mengatur sendiri dana asuransinya, dengan jalan menyiksikan sebagian dana untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut, atau melakukan retensi. Yang kedua, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dalam perjalanan hidupnya, perusahaan-perusahaan asuransi telah mampu mengakomodir dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Dana-dana yang berhasil dikumpulkan tersebut biasanya ditanamkan di berbagai bidang usaha, baik mendapatkan sumber biaya untuk pengoperasian kegiatan asuransi maupun untuk menambah pendapatan. Jadi, dana yang dihimpun oleh perusahaan tersebut merupakan salah satu sumber dana yang sangat berarti dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengurangi biaya modal. Contohnya, orang yang mau beli obligasi perlindungan pemerintah meskipun bunganya rendah, sebab risiko pengamanan pemerintah sangat kecil. Nah, jika dilihat dari contoh tersebut, bila risiko yang dihadapi itu dapat dialihkan atau diasuransikan sehingga dihadapi pemilik modal menjadi lebih kecil, maka pemilik modal akan bersedia menerima tingkat bunga atau return yang lebih rendah. Ini berarti biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan akan lebih kecil. Lalu aspek yang keempat yaitu menjamin stabilitas organisasi atau perusahaan. Saat ini, umumnya para pimpinan perusahaan telah menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kelompok pimpinan dan kelompok karyawan, khususnya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan. Aspek yang kelima yaitu dapat memperhatikan besarnya biaya insiden dengan cara yang lebih pasti. Aspek yang keenam yaitu penyediaan pelayanan yang profesional. Usaha asuransi saat ini sudah semakin banyak bergerak di bidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan semakin pesatnya perkembangan bidang teknologi, sehingga usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis, baik kepada individu maupun perusahaan, semakin disadari oleh perusahaan-perusahaan asuransi, agar individu atau perusahaan-perusahaan yang dibantu dapat melakukan aktivitasnya dengan lebih baik dan efisien. Aspek yang ketujuh, mendorong usaha pencegahan. Perusahaan asuransi melakukan usaha-usaha yang sifatnya mendorong perusahaan atau individu yang menjadi tertanggung untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan atau melindungi diri dari bahaya-bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Lalu aspek yang terakhir, membantu upaya peningkatan konservasi kesehatan. Usaha lain yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye-kampanye yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis, khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya, yang berkaitan dengan upaya pencegahan kematian atau pemeliharaan kesehatan. Next. Materi yang selanjutnya ialah mengenai peran asuransi terhadap perekonomian. Nah, peran-peran tersebut bagi masyarakat dan perekonomian itu diantaranya yang pertama, menopang pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, peran asuransi antara lain mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya modal, memastikan stabilitas perusahaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, mitigasi resiko finansial. Dengan membeli asuransi, suatu kerugian atau kehilangan harta benda dapat dikurangi. Lalu yang ketiga, melindungi masyarakat. Melalui berbagai jenis produk asuransi, perusahaan asuransi mampu melindungi kekayaan masyarakat. Lalu yang keempat, menghasilkan sumber daya keuangan. Pengelolaan dana asuransi dapat menghasilkan lebih banyak dana dan digunakan untuk pembangunan ekonomi negara. Hasilnya, kesempatan kerja dapat meningkat dengan investasi besar yang mengarah pada pembentukan modal dan perekrutan karyawan dalam industri asuransi yang semakin berkembang. Lalu yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Asuransi memungkinkan untuk mengurangi kerugian, menciptakan stabilitas keuangan, dan mempromosikan kegiatan perdagangan dan perdagangan yang menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, asuransi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang keenam, memberikan ketenangan pikiran. Asuransi jiwa dapat memberikan ketenangan pikiran dengan membantu memastikan bahwa utang akan diurus secara finansial jika
polis meninggal atau ya. Lalu peran yang terakhir, menutupi biaya pengobatan yang tak terduga. Dalam bidang kesehatan, peran asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial yang penting jika kita mengalami kecelakaan atau penyakit serius. Manfaat asuransi kesehatan ini dapat melindungi dari biaya medis yang tinggi dan tidak terduga. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Rika Adriani Fauzia menyampaikan materinya ya begitu banyak. Selanjutnya ada materi tentang dampak asuransi terhadap kehidupan sosial hingga lainnya yang akan disampaikan oleh saudari saya yaitu Salsabila Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi. Asuransi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi. Berikut ini ada 5 dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi. Yang pertama ada stabilitas keuangan. Asuransi memberikan perlindungan keuangan bagi individu dan bisnis dari risiko keuangan yang tidak terduga seperti kecelakaan, sakit, atau bencana alam. Hal ini membantu memastikan stabilitas keuangan dan mencegah kebangkrutan dan kemiskinan. Lalu yang kedua ada ketersediaan kredit. Asuransi dapat membantu memperbaiki kredit seseorang karena memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko yang tidak terduga. Ini membantu individu dan bisnis untuk meminjam uang dengan lebih mudah dan mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Lalu yang ketiga ada pengelolaan risiko. Asuransi membantu mengurangi risiko keuangan yang tidak terduga dan memberikan perlindungan dari kerugian finansial yang besar. Hal ini memungkinkan individu dan bisnis untuk fokus pada tujuan jangka panjang dan mengurangi risiko gagal karena masalah keuangan yang tidak terduga. Lalu ada peningkatan investasi. Dengan membantu individu dan bisnis mengelola risiko, asuransi dapat memberikan kepercayaan diri untuk mengambil risiko dalam investasi. Hal ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi di berbagai sektor. Lalu yang terakhir, ada perlindungan masyarakat. Asuransi dapat membantu mengurangi beban sosial pada masyarakat karena memberikan perlindungan keuangan bagi individu dan bisnis dari kerugian finansial yang besar. Hal ini membantu menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Lalu ada salah satu contoh kasus dengan judul kepesertaan 4 tahun Allianz tolak bayar klaim rumah sakit. Adapun isi beritanya, Michael sudah menjadi nasabah asuransi Allianz sejak tanggal 8 Januari 2019. Pada 30 dan 31 Desember, beliau demam tinggi dan sudah minum obat warung, tetapi masih panas tinggi. Hari pertama tahun 2023, Michael masuk rumah sakit Pondok Indah Puri Indah dan dicek suhu oleh suster 39,2. Karena khawatir DBD atau tipes atau penyakit lainnya, beliau masuk rawat inap dengan memakai kartu Allianz. Dari hasil pemeriksaan darah, beliau menunjukkan bahwa ada infeksi karena eosinofil limfosites monocyte reaktif protein dan hasilnya buruk. Setelah 2 hari dinyatakan bahwa ada infeksi saluran napas bagian atas, di hari itu beliau memutuskan untuk pulang karena sudah tidak demam. Yang menjadi masalah adalah Allianz tidak menjamin perawatan yang di rumah sakit dengan alasan tidak ada bukti penunjang medis yang cukup kuat untuk dirawat inap. Sedangkan dokter dan perawat sudah menyertakan semua dokumen lengkap dan rekam medis selama dirawat. Agen beliau menyarankan untuk klaim reimburse dengan menyertakan semua dokumen lengkap, resume medis, hasil lab, kwitansi, dan semua dokumen. Tetapi klaim tetap ditolak oleh Allianz. Beliau berharap perusahaan PT Allianz Life Indonesia ada itikat baik untuk melakukan pembayaran klaim tersebut, mengingat sudah 4 tahun lebih beliau menjadi pemegang polis. Lalu adapun tanggapan dari Allianz Indonesia. Yang berisi sehubungan adanya keluhan dari Bapak Michael terkait pengajuan
Claim Rider Hospital and Surgical Care Premier X Essential, Allianz tolak bayar klaim rumah sakit di laman detik.com pada hari Selasa 7 Februari 2023. Dengan ini kami sampaikan bahwa Allianz Indonesia telah menerima laporan pengajuan klaim tersebut. Sebagai tindak lanjut, Allianz Indonesia telah menghubungi nasabah sekaligus tertanggung pada hari Selasa 7 Februari 2023. Sebagai bentuk komitmen Allianz Indonesia dalam memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh nasabah, Allianz Indonesia akan melakukan tinjau ulang kembali terhadap pengajuan klaim tersebut. Informasi ini termasuk waktu yang diperlukan untuk tinjau ulang telah diterima dengan baik oleh nasabah. Allianz Indonesia senantiasa memberikan hak kepada nasabah sesuai ketentuan polis yang berlaku, serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh nasabah dengan menjunjung tinggi ketika bisnis dan berpegang teguh pada prinsip utmost good faith atau itikat baik. Allianz Indonesia menegaskan kembali bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Allianz Indonesia senantiasa mematuhi berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan regulator terkait lainnya. Atas seluruh perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wahyuni Murtiani, Head of Corporate Communication Allianz Indonesia. Adapun solusi yang bisa kelompok kami berikan. Yang pertama, sebagai nasabah, Anda dapat terus berkomunikasi dengan Allianz Indonesia dan menyertakan semua dokumen yang diperlukan untuk klaim Anda. Selain itu, Anda juga dapat meminta penjelasan yang lebih rinci dari Allianz mengenai alasan penolakan klaim Anda dan mencari saran dari ahli hukum asuransi jika diperlukan. Dalam hal apapun, penting untuk tetap tenang dan menjaga komunikasi yang baik dengan Allianz agar masalah ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Lalu, sebagai perusahaan asuransi, Allianz perlu memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan janji-janji yang diberikan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan masalah klaim yang diajukan oleh nasabah, Allianz perlu melakukan tinjau ulang terhadap prosedur klaim yang diterapkan dan meningkatkan transparansi serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan penolakan klaim tersebut. Selain itu, perusahaan juga perlu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya dan memperbaiki kualitas layanan agar nasabah merasa dihargai dan puas dengan layanan yang diberikan. Dengan melakukan hal ini, Allianz dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan asuransi terpercaya dan terbaik di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Zahra atas materinya. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari kelompok kami yang dapat disimpulkan, yaitu asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki di mana di dalamnya terdapat pihak tanggungan yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan ganti rugi atas risiko yang mungkin akan terjadi di masa depan. Polis asuransi merupakan bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan nasabah penanggung lainnya tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Premi asuransi bisa diartikan sebagai biaya yang harus nasabah tanggung dan kemudian dibayarkan kepada pihak penyedia asuransi selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh manfaat perlindungan yang sudah disepakati. Adapun beberapa faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi, yaitu mulai dari keinginan, dengan adanya kepastian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan rasa khawatir dan takut kepada pihak lain dengan adanya risiko asuransi yang menghasilkan risiko-risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya ada juga aspek produktif dari asuransi, mulai dari melengkapi persyaratan kredit, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya modal, menjamin stabilitas organisasi atau perusahaan, dapat memperhitungkan besarnya biaya insiden dengan cara yang lebih pasti, penyediaan pelayanan yang profesional, mendorong usaha pencegahan
serta membantu upaya peningkatan konversi kesehatan. Selanjutnya juga ada peran asuransi terhadap perekonomian, mulai dari penopang pembangunan ekonomi, mitigasi risiko finansial, melindungi masyarakat, menghasilkan sumber daya keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan ketenangan pemikiran, menutupi biaya pengobatan tak terduga, hingga dampak asuransi terhadap kehidupan sosial gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kesimpulannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Akhir kalam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.